Suku Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Deuteru Melayu. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya Yunan. Kata Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Bugis. Suku Bugis mendiami sebagian besar wilayah di Sulawesi Selatan, namun kini sudah banyak menyebar ke beberapa daerah lain di Indonesia hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Ketika menginjakan kaki di Pulau Sulawesi, kita tidak hanya disuguhi pemandangan alam yang indah, namun kita juga bisa melihat kekayaan budaya dan keramatamahan masyarakat. Suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang. Jika seorang anggota keluarga melakukan tindakan yang membuat malu keluarga, maka ia akan diusir atau dibunuh. Suku Bugis memiliki kebudayaan yang unik. Pasalnya, suku Bugis memiliki keragaman budaya yang tidak kalah menarik dengan suku lainnya di Sulawesi Selatan. Jika ditelusuri lebih jauh, Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis memiliki cukup banyak tradisi unik yang tergolong ekstrim. Namun sayang, tradisi-tradisi ekstrim dan unik tersebut mulai tergusur oleh perkembangan zaman dan budaya yang kian hari semakin modern. Berikut ini budaya-budaya tanah Bugis yang hampir punah. Si Gajang Leleng Lipa. Si Gajang Leleng Lipa merupakan tradisi yang dijalani kaum lelaki Bugis pada saat menyelesaikan masalah. Tradisi tersebut berupa pertarungan antar dua laki-laki, namun dilakukan di dalam satu sarung. Tradisi ini dilakukan pada masa kerajaan Bugis dahulu, dan ini merupakan akhir penyelesaian suatu masalah adat yang tidak bisa diselesaikan. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, suku Bugis tetap memiliki cara-cara khusus untuk menyelesaikan masalah dengan bijak, sebagaimana dalam pepatah Bugis mengatakan yang kira-kira maknanya, ketika badik telah keluar dari sarungnya, pantang diselip di pinggang sebelum terhujam di tubuh lawan. Makna filosofinya mengingatkan agar suatu masalah selalu dapat dicarikan solusi terbaik tanpa badik. Hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah melibatkan dua belah pihak bermasalah serta dewan adat. Tradisi pindah rumah. Biasanya saat orang akan pindah rumah, mereka akan disibukkan dengan mengemasi barang untuk memindahkan ke rumah yang baru dari rumah yang lama. Namun kegiatan tersebut tidak terjadi pada masyarakat suku Bugis. Mereka memiliki tradisi sendiri dalam pindah rumah dengan benar-benar memindahkan rumah yang sebenarnya tanpa membongkar. Tradisi ini disebut dengan Mapalete Bola. Tradisi ini melibatkan puluhan bahkan ratusan warga kampung untuk membantu memindahkan rumah ke lokasi yang baru. Masalo Kawali. Atraksi budaya dari tanah Bugis yang berasal dari Kabupaten Buneh, yaitu Masalo Kawali atau bermain gobak sodor menggunakan kawali atau badik. Badik yang digunakan oleh pemain adalah badik asli, bukan imitasi. Sebelum melaksanakan atraksi ini, dilakukan ritual-ritual khusus untuk menghindarkan peserta dan penonton dari hal-hal yang tidak diinginkan. Atraksi Masalo Kawali ini juga menimbulkan semangat untuk para pemuda Bugis untuk melindungi atau mempertahankan harga diri dan tanah kelahiran dari musuh atau penjajah. Tarian Magiri atau Mabisu.
Tarian Magiri merupakan tarian yang dipertunjukkan oleh seorang atau beberapa orang bisu. Mabisu adalah seorang wanita pria atau waria dalam kepercayaan Bugis yang dipercaya menjadi penghubung antara dewa di langit dengan manusia biasa. Tari Magiri ini diperkirakan telah ada sejak zaman pemerintahan Raja Bone ke-1 dan menjadi salah satu tarian yang berkembang di dalam istana kerajaan Bone. Angaru. Pada catatan sejarah, Angaru sesungguhnya merupakan ikrar atau janji kesetiaan rakyat atau prajurit kepada raja yang bersifat mengayom disenangi rakyatnya. Saat gendering perang ditabuh oleh sang raja, maka rakyat serta-merta menyodorkan diri, rela berkorban jiwa raganya untuk menunaikan titah sang raja. Selain budaya, tanah Bugis juga memiliki makanan yang khas di setiap tahunnya. Makanan berbahan dasar beras tersebut hanya ada pada saat Lebaran. Dan berikut ini adalah makanan khas tanah Bugis. Burasa. Burasa adalah salah satu makanan khas masyarakat Bugis dan Makassar. Makanan ini juga dikenal dengan nama lapak, lontong bersantan, atau buras. Bentuknya hampir mirip dengan lontong, namun agak pipih dan dimasak dengan cara tersendiri. Rasanya yang gurih dan sering dijadikan pendamping makanan berkuah. Lapa-lapa. Lapa-lapa ini merupakan makanan khas yang berasal dari Bugis. Di daerah lain seperti Sulawesi Tenggara juga makanan ini cukup terkenal. Sekilas bentuknya hampir sama dengan burasa. Hanya saja lapa-lapa dibentuk lebih bulat. Daun yang digunakan juga dari daun pisang tetapi daun lontar dan janur. Biasanya lapa-lapa disantap bersama sambal khas. Lemang. Lemang adalah ketan bersantan yang dibakar di dalam bambu sehingga membentuk bulat memanjang dan tersaji dalam bentuk tabung kecil. Menu ini paling dicari saat Lebaran. Makanan ini selalu tersaji di setiap rumah warga. Biasanya didampingi oleh opor, coto, atau berbagai olahan daging. Tape ketan hitam. Hidangan Lebaran khas Bugis ini sudah banyak dikenal. Di Pulau Jawa pun banyak yang menyajikannya. Tape yang dibuat oleh orang Bugis yakni tape ketan hitam, walaupun ada juga yang membuat dengan tape ketan putih, namun rasa khas tape setiap daerah berbeda-beda termasuk tape Bugis ini. Bahan dasarnya gambang atau ketan yang dikukus kemudian diberi ragi. Sebelum memberi ragi, pastikan ragi berkualitas baik. Tujuannya agar rasa manis yang dihasilkan lebih maksimal. Gogoso. Makanan yang satu ini disebut-sebut mirip dengan lemper karena bentuk dan bahannya yang mirip. Makanan khas orang Bugis Makassar ini sangatlah digemari apalagi saat Lebaran tiba. Gogoso tak kalah saing digemarinya dari ketupat. Gogos atau yang lebih dikenal dengan gogosa ini mempunyai bentuk mirip seperti lemper yang berasal dari Jawa. Yang sangat membedakan gogoso dengan lemper dan lalapan adalah bentuknya yang panjang dan ramping. Gogoso sendiri ada yang memiliki isi dan ada yang tidak. Biasanya diberi isian berupa daging, ikan tongkol yang dicampur dengan kelapa sangrai dan dibumbui oleh bumbu dari Makassar yang khas. Tak jarang pula ada yang mengganti isinya dengan daging ayam atau abon.